Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi untuk wabarakatuh. warga Spentika. Kali ini kita hadir di acara Spentikes memberi inspirasi tanpa henti. Untuk hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial dan sangat menginspirasi kita semua. Eh, di samping saya ada seorang bapak yang sangat ganteng dan sangat menginspirasi sekali. Monggo Bapak silakan diperkenalkan. Selamat pagi dan selamat siang Bapak. Selamat pagi Mbak Happy dan para pemirsa semuanya. Nama saya Taufik Sursabtono. Kebetulan saya bertugas di Angkatan Laut. Pangkat saya Kolonel Laut Pelaut. Saya salah satu wali murid dari anak kami yang berada di sekolah SMP Negeri Krian ini, sehingga kami mendapat undangan dari Ibu Happy ini. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kira-kira apa nih Bu Happy yang mau ditanyakan ini? Kalau boleh tahu Bapak ini wali murid dari kelas berapa? Kelas 9B ya Bu ya? Pak Regen? 9D ya, 9D. Regen 9D ya? Pak 9D, Gali? iya Pak. Oh 9B, iya, sorry. iya. Ada Regen Tofrisa Angkasa, 9B. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah hadir di sini. Kita ini kan maksudnya ngobrol-ngobrol santai ya Pak, maksudnya sharing-sharing biasa. Yang pertama itu kan saya pengen tahu masalah perjalanan karir Bapak sampai di titik ini itu bisa diceritakan Pak secara singkat lah mungkin maksudnya. Saya singkat ya. Kalau saya pendidikan dulu dari Akademi TNI Angkatan Laut tahun 1993 masuknya, lulusnya 96. Mulai penugasan ya akhir tahun 97 dan kurang lebih mungkin 26 tahun ya sudah bertugas sampai saat ini. Luar biasa. Ya saya Pak, pernah di KRI kapal perang dari letda sampai kapten. Terus saya juga kapten naik mayor, pernah jadi pengasuh di Akademi Angkatan Laut, di lembaga pendidikan. Dan saya sudah bertugas juga hampir seluruh lah pulau-pulau besar Indonesia dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Maluku, dan alhamdulillah lah kalau perairan kayak berlayar ya hampir dari Sabang sampai Merauke. berarti sudah keliling Indonesia ya Pak. Indonesia kalau keluar negeri ya beberapa negara Asia, dari Filipina, Korea, Cina, Brunei, Papua Nugini. Ya. Oh, seperti itu. Ya. Kalau misalkan ke luar negeri itu memang tuntutan untuk tugas atau bagaimana? Ya Pak? tugas itu saya juga pernah pas masih taruna ya namanya Jalakrida itu setiap taruna mau tingkat akhir tuh pasti ada dari namanya dari termasuk program pendidikan ya itu pasti ke luar negeri ya, Iya, keluar negeri dan itu hubungan diplomasi juga, Iya, diplomasi ke luar negeri tentang kerjasama antar angkatan laut dan angkatan laut Indonesia dengan angkatan laut luar negeri. Ya, Akhirnya sambil Bapak kita ditugaskan. belajar juga gitu waktu taruna terus kalau penugasan pada saat perwira ya pas kita saat latihan juga latihan perang di laut dengan dan hubungan diplomatik juga gitu. Itu baik. Pak, misalkan seperti itu ya perjalanannya Pak Taufik. Apakah itu mulai dari kecil? Maksudnya Bapak itu sudah mendoktrin diri untuk saya nanti dewasanya harus seperti ini. Ya, memang seperti itu ya Pak. Saya harus sukses gitu maksudnya. Ya kalau waktu SD mungkin bapak saya meninggal dulu saya belum pernah terfikir ya mau jadi apa dulu belum sempat juga. Ya mungkin bahkan bisa dibilang sampai SMP pun SMA kelas 1 belum juga punya cita-cita karena kan ya setiap orang mungkin punya latar belakang dan macam-macam ya. Kalau saya waktu itu mungkin merasa kok saya ini menjadi apa besok juga belum pernah terfikir waktu itu. Ya setelah saya SMA sempat ikut bule saya, adiknya ibu saya di Magelang tuh saya sempat SMA di sana. Dan saya sempat kos juga. Nah, tempat kos itu ada ya dekat dengan pesiarnya Taruna Akmil lah. Saya melihat Taruna waktu itu, wah begitu gagah luar biasa ya, gentleman lah, laki-laki gitu. Dan saya mulai termotivasi, wah saya harus dari situlah saya. Jadi saya tervisualisasi ya kalau pelajaran materi rezeki, pelajaran seperti itu namanya law of projection ya. Memvisualisasikan saya harus jadi seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah ya Allah kabulkan. Tapi memang dengan perjuangan dan doa semuanya pasti. Berarti mulai dari diri kita itu harus maksudnya mendoktrin saya nanti harus jadi seperti itu. Iya waktu itu
Waktu itu padahal saya belum termasuk yang belum baca buku ya, masih Iya, SMA maksudnya, kurang gitu ya. Setelah saya banyak belajar, setelah perwira banyak baca buku dan banyak melihat lah orang-orang sukses, dan saya pelajaran juga dari pelajaran materi rezeki, hipnoterapi, pelajaran juga dari afirmasi yang Pak Ahmad Sofyan Hadi ini. Kita harus positive thinking dan betul. memvisualisasikan keinginan kita besok jadi apa, harus positif. Betul. Karena Allah bersama prasangka hambanya. Betul, Pak. Ya saya juga lagi belajar ya, ini lagi proses belajar. Jadi saya upayakan positif dan positif. Saat bangun tidur pun kita harus positif. Wah, pagi ini saya sehat, segar. Wah, rezeki saya berlimpah, harus positif. Jadi kita harus membangun itu dengan positif. Baik. Berarti mulai dari bangun tidur kita harus menanamkan pemikiran positif ya Pak ya. Iya, betul. Pokoknya hari ini tuh saya harus banyak rezeki, saya Iya, harus betul. sukses, Iya, saya betul. harus bahagia, Betul. saya harus maksudnya Sehat. Iya, gitu Pak ya. Kalau misalkan dengan pemikiran positif seperti itu Pak, apakah nanti maksudnya menimbulkan aura yang positif juga untuk kita seperti itu Bapak? Jelas pasti kan, selain dari pelajaran agama kita ya, kalau di muslim kan Betul. Allah kan sesuai prasangka hambanya. Iya. Positif ya Allah positif. Kemudian alam ini kan apa yang kita ucapkan, kita pikirkan tervibrasi ke alam semesta juga. Betul. Kalau kita positif ya alamnya akan positif, akan mendukung kita kan, kita harus positif. Dan ibaratnya setiap manusia ada 2 malaikat lah kalau saya belajar itu. Apa yang kita ucapkan ya diaminkan sama malaikat. Makanya saya juga lagi belajar bagaimana harus hati-hati dalam berbicara, berpikir. Jadi harus positif, semuanya positif. Berarti semuanya itu mulai dari pemikiran kita juga harus positif. Harus Pak. positif. Ketika kita positif, otomatis semuanya akan mendukung, hasilnya juga positif. Insya Allah, ya. Seperti itu. Kalau misalkan, kalau boleh tahu, ada, maksudnya pertama Bapak datang ke Spentika ini seperti apa Pak? Maksudnya awal mulanya Bapak kok bisa sampai di sini seperti itu? Awalnya waktu itu ada permintaan dari sekolah untuk memberi motivasi. Kebetulan kan saya dari Akademi Angkatan Laut. Mungkin anak-anak di sini tentang bagaimana cara masuk Akademi Angkatan Laut menjadi taruna kan mungkin masih belum ya, masih banyak yang kurang ya. Betul. Sehingga saya memberi sosialisasi kemarin dari Bapak Kepala Sekolah, memberikan bagaimana apa saja yang perlu disiapkan masuk Akademi Angkatan Laut ya kan, dari kesehatannya, fisiknya, betul. motivasinya Mentalnya bagaimana, juga, Pak, ya. mentalnya. Jadi saya beri motivasi. Ya saya kasih juga door prize supaya mereka ada semangat menjawab ya kan, ada yang bisa pakai bahasa Inggris, saya juga alhamdulillah bisa bahasa Inggris, mereka termotivasi juga. Jadi intinya ya dari awalnya dari situlah, dari niat baik. Dari niat baik, betul Bapak. Niat baik pasti akan menghasilkan hal yang baik ya Pak ya. Amin, alhamdulillah, amin. Itu. Saya itu pernah membaca kalau misalkan Pak Taufik itu bisa menghipnoterapi ya Pak ya, seperti itu ya. Ya alhamdulillah saya sempat belajar hipnoterapi. Ya mungkin awalnya saya dari ya semuanya perjalanan ya, mengalir saja mungkin waktu itu mungkin Allah sudah menunjukkan jalannya, jadi saya ketemu orang-orang yang belajar hipnoterapi. Jadi dari waktu itu Pak Arif dia dosen Winsa, dia juga dosen konseling psikologi, saya juga tertarik tentang psikologi. Saya waktu itu belajar dari guru bela diri saya tentang filsafat psikologi kan kok menyambung, akhirnya Iya, betul. saya diajak untuk hipnoterapi, ikut belajar hipnoterapi dan saya belajar sudah L2, mungkin nanti ambil L3 lagi untuk masternya. Ya alhamdulillah sudah bisa lah untuk menterapi baik diri sendiri maupun orang lain. Jadi biar kita bisa menyembuhkan luka batin diri kita, Betul, Bapak. keluarga kita, anak kita. Ya semuanya perlu merefresh lah, introspeksi diri kita sendiri. Betul, Pak. Kalau boleh tahu Pak Taufik ini sudah lama mempelajari mengenai hipnoterapi? Kalau hipnoterapi mungkin belum lama ya, mungkin baru sekitar 4-5 bulan mungkin. Oh baru 4 sampai 5 Iya. bulannya. Berarti maksudnya itu ada alasan kenapa Bapak kok misalkan ada alasan Bapak kenapa memilih untuk mempelajari hipnoterapi ini Pak? Awalnya waktu itu dari ngobrol-ngobrol tentang konseling tadi kok ini ya dari Pak Arif kan, hipnoterapi itu kan bisa menyembuhkan luka batin seseorang, betul. termasuk Tapi luka batin pertama kita. luka batin sendiri kan ya Pak? Saya tertarik tentang membaca psikologi orang, kok saya peka seperti itu kan, saya kok, dan saya juga setiap orang tuh pasti punya luka batin dan saya juga punya luka batin pasti. Luka batin itu kan tidak hanya Maksudnya patah hati, terus tidak hanya kemudian- patah hati, iya, banyak juga tentang mungkin kekerasan dulu orang Betul, tua, betul. bulian dari teman atau Bapak. apa hal yang kadang
saat kita sekilas orang ngomong yang tidak enak itu bisa meluka batin. Betul, betul. Nah itu kita harus kita bersihkan sehingga apa? Tidak menjadi beban di alam bawah sadar kita ini kan, karena pasti akan menjadi Hal negatif block, Pak ya. mental block kita itu akan menjadi negatif. Contoh kita mungkin sama orang mudah tersinggung. Iya, betul, itu juga saya pernah ngalami, yang saya masih belajar lagi untuk menyembuhkan tadi. Self hypnosis, self healing, menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi kita harus bersihkan sehingga supaya tidak itu apa? Kalau kita terluka pasti kita akan bisa melukai orang lain. Betul, Dan itu akan menjadi juga dosa kita juga, penghalang rezeki kita. Betul. Makanya saya wah ini penting banget nih hipnoterapi. Nah sekarang saya lagi belajar juga afirmasi punyanya Pak Sofyan Hadi. Juga membersihkan luka batin lagi ini lebih dalam karena ada pelajaran untuk meruqyah diri kita sendiri. Dengan baca Al-Quran, kalau yang agama lain ya dengan kitabnya masing-masing. Betul, Tapi betul, kalau yang Pak, Al-Quran sesuai dengan kepercayaan. meruqyah, dibimbing kita, memaafkan diri kita, memaafkan orang yang pernah melukai kita, peristiwa yang melukai semua kita. Jadi ini saya juga lagi proses afirmasi ya, lagi terapi diri saya juga ini, Iya, lagi betul. belajar lagi ini. Seperti itu ya Pak Ya sampai sekarang ini saya masih belajar. Berarti maksudnya selama ini Bapak masih belajar seperti ini, maksudnya mengetahui karakter diri kita sendiri pertama Pak ya, Iya. menyembuhkan luka Batin. luka batin sendiri. Kemudian kalau misalkan dari selama Bapak belajar, apakah bisa maksudnya membaca karakter orang dengan cara melihat? Maksudnya melihat dari pandangan pertama, kemudian bertemu setiap hari, Bapak bisa seperti itu, Iya. maksudnya membaca karakter Ya orang. alhamdulillah sih selama ini saya tiba-tiba ya, karena ya saya kalau ditanya juga bingung kok bisa, saya juga Allahu alam. Saya bilang kalau ada kelebihan dari Allah, kalau kurang ya dari dari saya ya. Ya saya pertama ya dari mana dia menatap, dari sorot mata, dari auranya, dari cara bicaranya itu bisa terlihat psikologi seseorang. Berarti kalau misalkan Bapak melihat saya bisa Insya bisa Allah. seperti apa Bapak kalau misalkan Pak Taufik lihat saya? Ya termasuk orangnya juga sosialisasinya bagus. Misalnya jelas sosialisasinya bagus lah. Terus kemudian Ya apa lagi bisa, Bapak? bisa bincang-bincang terbuka. misalnya. Terus Ya. apa lagi? Sementara itu saja. Kalau yang manusia pasti ada kurang dan lebih lah ya. Iya betul Bapak. Cuma secara Berarti umum, secara umum seperti iya, itu. bisa. Kalau boleh tahu kelebihannya seperti itu. Kekurangannya Kurangnya apa? nanti aja, jangan di sini. Sebenarnya banyak sekali Bapak. Ya itu kan manusia seperti itu Mbak. Kalau Iya. kita dengar dari penceramah Gus Miftah itu saya juga dengar kan. Manusia itu kan ada kurang ada lebih. Betul. Ada baik ada buruk, udah Iya. itu saja. Jadi kalau saya dari dalam belajar, saya sekarang sampai sekarang ini belajar juga afirmasi. Saya juga baru tahu dari pelajaran afirmasi kita diingatkan bahwa manusia itu semua Allah yang mengatur. Kadang kita lupa ya, kita seolah-olah bisa mengatur waktu, seolah-olah bisa mengatur orang. Padahal itu yang ngatur Allah semua. Itu tugasnya Allah gitu. Iya, Saya juga baru tahu, oh iya ya, kadang kita lupa. Tugasnya Allah kita ambil alih. Cuman kan kalau kita punya tugas ya, misalnya saya bertugas misalnya sebagai apa itu pimpinan kan, saya juga pasti berdoa sama Allah, ya Allah saya punya amanah seperti ini, ya Engkau semua yang mengatur, Betul Bapak. yang bisa Semua mengendalikan, kehendak kita hanya kembali kepada Allah kan. betul. Ya itu saya bersyukur saya bisa belajar afirmasi ini, bisa membuka saya lagi. Bukan berarti saya dulu nggak ingat bahwa Allah yang ngatur, nggak. Cuman kita lebih dalam lagi bahwa oh iya kita nggak bisa ngatur anak-anak kita. Contoh saya belajar dari pelajaran nabi-nabi juga ya. Nabi Nuh ya, itu ditinggal anak istrinya, dia nggak bisa mengatur. Allah semua kan semuanya. Ya kan dapat hidayah dari Allah semua. Ya kejadian-kejadian Nabi Lut, kejadian juga Nabi Muhammad yang pamannya juga belum bersahadat, itu kan tidak bisa memberi hidayah kan, Allah semua yang ngatur. Nah dari situ aja kita bisa melihat mungkin Allah memberikan pelajaran-pelajaran itu supaya manusia itu belajar introspeksi. Saya juga oh iya ya betul saya dapat pelajaran itu. Betul, kita kadang suka lupa. Anak-anak kita di sekolah siapa yang ngasih? Allah dan malaikat. Iya betul Bapak. Ya kita dengan ya mohon maaf saya bukan menggurui atau bukan, saya juga belajar ya tentang kebaikan tadi, bahwa anak-anak kita ada kebaikan yang ngawasi dan sebagainya, itu Allah dari amal ibadah kita, sedekah-sedekah kita, ya itu saja yang bisa kita lakukan. Berarti semua dari Allah. Dan Pak, iya ya? kita Semua punya Allah. keterbatasan Betul, sekali, Bapak. tidak punya kemampuan apa-apa. Iya betul, semua itu kehendak Allah yang mengendalikan kita Betul. sampai seperti ini ya Pak ya. Secara tidak langsung juga Allah yang menjadikan Bapak sampai seperti ini ya Pak ya. Ya alhamdulillah ya, saya bersyukur ya. Tetap semuanya pasti kan kita tidak berjalan mulus saja Mbak ya, pasti ada semua rintangan halangan pasti ada ya. Semuanya Allah, itu namanya kalau di pelajaran mata rezeki adalah paradox of candy, itu kulit permen. Jadi
Kalau ada rintangan, ujian, itu kulit permen. Nanti kita dapatkan permennya nggak tahu kapan nih. Nah gitu kan. Permennya itu ya suatu berkah yang luar biasa atau suatu hadiah dari Allah, kita nggak tahu. Jadi ya saya belajar itu ya. Sekarang ini juga saya lagi paradox of candy lah, saat ini saya juga lagi menjalani seperti gitu. itu. Ya, Berarti saya juga masih seperti itu ya Pak ya, ya, sampai semua dengan orang pas ujian yang berbeda kan ya gitu. betul. Ya semua orang punya ujiannya berbeda. Baik Pak, benar memang sama sekali. Ya kalau ditanya loh, kenapa Bapak mau jadi guru? Iya. Dulu gimana ya kan? Sama Anda menjadi TNI. Tugasnya seperti berat ya. Harus ya siap karena kita udah terjun di situ kan gitu. betul, Jadi Bapak. ya kalau saya boleh saran mungkin lebih peduli. Jadi yang peduli itu tidak hanya guru-guru BP. Wah, Betul, semua itu kehendak Allah Pak ya. Iya, luar biasa.